Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Juli ya teman-teman. Jadi seperti biasa ini jam 8.59 saya sudah bersiap-siap dengan OLT dan DSI saya. Ini AIM kemarin arah, cuman saya pantau, siapa tahu di open low. Biasanya kalau open low bagus ya teman-teman. Kalau habis arah terus dia besoknya open low, bitopernya bagus, biasanya bakal terbang gitu ya. Tapi kita coba aja lihat nanti. Nah itu BMRI bid overnya lumayan, Akra lumayan juga. Nah ini udah pre-opening, udah jam 9.00. AIM saya lihat, saya pantau dia langsung open gap up tuh ya. Widi langsung arah Widi langsung arah lagi teman-teman. AIM nah ternyata dia nggak open low ya, tapi kita lihat coba ya bid overnya. Itu kayak open low tapi ternyata bidnya kurang bagus. GTBO penuh tapi masih sepi. Awan open low. Nah itu AIM naik, tiba-tiba naik ya. Cek GTBO dulu, GTBO tapi bidnya bagus sih, cuman previous high-nya masih jauh. Nah itu muncul PNBS ya, PNBS ini bagus ya, cuman saya tuh kalau perakan gini kenapa ya kurang pede gitu ya. PNBS tuh AIM di topernya bagus, jomplang, dia udah naik ke 13%. Nah di sini saya coba satu lot ya, karena bukan open low. Saya masuk di 322 ya, atau 324 tadi ya. Nah ini PNBS ternyata dia naik sampai ke 65, jadi kalau masuk di 63 bisa cuan satu tik ya, satu tik aja udah 1,64% ya, lumayan ya teman-teman. Jadi nah tapi ya gimana ya, saya kurang ini sih kalau perakan gini tuh. Jadi saya nunggu dulu, serat open low tapi kurang bagus bid offernya. Nah itu muncul WIRG ya. Nah WIRG juga nih langganan open low nih, tapi dulu saya pernah masuk di sini malah gak gerak. Nah sekarang gerak tuh sampai ke 18% ya, tadi sesi 1 gila. Cuman di sini saya nggak masuk ya. PNBS WMM. Nah ini WMM juga udah muncul, dia nggak gerak, tertinggi di 1475. Jadi itu ya kadang-kadang tuh. Nah tuh WRG udah naik ke 131 ya, kalau masuk 129 udah cuan tadi ya. Nah ini saya penasaran sama Kejen nih sebenarnya, cuman bid offer masih kurang bagus. Laju karena low-nya di bawah. Ini PSDN bid offer kurang bagus. Jadi tadi PNBS WIRG bisa cuan ya, cuman saya belum masuk nih. WIMM tadi nge-stuck. Nah tuh udah masuk menit 6. Di sini saya cepetin aja ya, karena ini saya belum masuk apa-apa dan WIRG udah naik ke 134 ya. Kalau kayak gini sebenarnya udah telat ya, kalau walaupun dia naik lagi ya. Tadi aturan momennya di 129 tadi tuh. Nah ternyata tuh AIM sudah minus 9% ya, tadi satu lot. Nah ini saya cut loss satu lot ya teman-teman, di 298. Jadi minus 9% saya di AIM. The Farm open low, King open low, tapi nggak muncul di DSI. Nah sebenarnya saya penasaran sama UVCR nya ya, bidnya hampir imbang tapi lebih cenderung besar bid ya. Dan di open low, karena low-nya udah di atas, previous high-nya juga udah ngelewatin current high-nya udah ngelewatin previous high-nya ya. Nah tapi di sini masih sepi nih UVCR, value-nya juga masih kecil, tapi bidnya, nah ini tuh bidnya ditambahin lagi ya jadi 10.000. Ini sebenarnya saya ingin masuk nih, tapi nunggu dulu sampai masuk DSI. Nah ternyata rontok tuh ya.
The farm current low-nya di bawah. Nah ternyata UVCR saya tinggalin sebentar naik ya tuh ke 135 nih ya. Nah tuh UVCR udah di index pribadi saya lihat udah di 130, tadi masih di 127 ya. Nggak dikasih nih. Nah tuh udah naik ke 131. Nah di sini saya standby nih karena value-nya udah 80 juta. Kalau 100 juta mungkin saya mau masuk nih. Karena lihat ya bitnya 10.000, overnya 7.500. Tadi kan overnya 9.000 kan. Nah ternyata 131. Nah bitnya juga makin nambah tuh ya. Nah itu belum muncul ya. Nah itu ternyata ARA langsung ya, nggak dikasih ternyata. UPCR muncul ya itu ya. Ternyata nggak dikasih. Ya udah ya, nggak dikasih, kalau jadi saya tinggalin. Nah ini saya cepetin lagi ke menit 22 karena saya belum beli apa-apa ya teman-teman ya. Belum beli apa-apa. Ini RAM open low tapi overnya masih 83.000. Ini RAM jelek. Nah kejen tuh ya, kejen tiba-tiba naik tuh bitnya. Nah lihat bit overnya ya, ini saya suka nih yang kayak gini. Tapi di sini sebenarnya saya nunggu. Nah bit overnya lihat gerak-gerak terus ya, volatile. Kalau nanti bitnya makin tinggi mungkin saya mau masuk sih kalau overnya makin ngurang gitu ya. Nah ini bit ini belum masuk DSI nih karena bit overnya. Nah ini mulai naik bitnya. Nah ini harusnya udah masuk DSI nih. Cuman saya ngecek di sini tuh, ini DSI udah nggak saya rekam ya. Kok nggak muncul-muncul gitu. Udah naik di 142 di 9%. Nah tuh bitnya makin 30.000, 31.000 bitnya. Nah hasilnya juga udah bagus ya tuh ya kan. Nah baru muncul di 2 menit 24 di harga 143. Bitnya juga udah bagus tuh ya padahal ya, 35.000 banding 28.000. Nah di sini, nah tuh makin tebal 142-nya. Nah di sini saya pede nih sebenarnya nih, tapi di sini saya cek belum muncul-muncul gitu. Nah saya kalau habis, nah di sini saya putuskan untuk membeli ya, beli 111 lot di harga 143. Nah itu habis 143 ditebelin. Kita lihat ya teman-teman, udah naik ke 144, bit overnya makin bagus. Dan ternyata 144-nya ditebelin, gak ada yang ngehaka lagi di 3.000 lot itu. Nah 143-nya dibanting. Kalau teman-teman pernah lihat video saya yang kapan ya masuk ke Gen ya, polanya sama ya, cuman kali ini dirontokin bener-bener ya. Nah ini bitnya masih 38.000 banding 32.000 overnya. Nah cuman kebanyakan yang ngebuang tuh ya, 143. 142-nya mulai dia ngebuang, dicopot itu. Nah di sini saya udah bingung nih antara mau average atau cut loss gitu kan. Tapi saya lihat masih bagus nih bitnya nih, 37.000 banding 32.000. Nah akhirnya saya average di harga 142, 111 lot lagi. 114. Nah jadi average saya di 142,5 ya. 142,5. Bitnya masih masih bagus. Jadi saya berpikir mungkin ada harapan untuk naik. Bitnya mulai tipis ya, 33.000 lot tadi. Nah ditebelin lagi tuh. Jadi di sini saya nah tuh makin kurang ya bitnya, jadi 31.000. Ya udah nih kalau kayak gini nih, overnya mulai tebel.
Cuman di sini saya nunggu dulu sebentar karena belum terlalu jomplang bit offernya. Nah disinilah. Nah itu ya teman-teman ya. Nah inilah telat nih, saya sebenarnya telat cut loss ya teman-teman. Aturan tadi saya buang di 140 ya, di 14 ya, 139 lah, karena tadi bitnya masih bagus di 140. Tapi di sini kesalahan saya nih, kesalahan saya karena masih masih bingung juga nih saya nih. Soalnya harganya di situ-situ aja gitu kan. Cuman saya nggak merhatiin ternyata over 40.000 ya. Setelah saya lihat, akhirnya saya sadar dan ya udahlah saya buang aja di 137 nih. Rugi 4% ya teman-teman, itu rugi 4%. Dan kejadian terakhir ditutup di sesi 1 di 128. Nah, jadi habis ini dia rontok lagi, tapi sempat dibonek lagi nih ya. Ternyata dibonek lagi tuh. Saya masih bisa cut loss di 138 ya padahal. Ya, itulah ya, kadang-kadang kalau dagang gini ya teman-teman, jadi kadang untung ya kadang rugi juga ya. Nah, ini saya cepetin ke menit 9.30. Ini sebenarnya saya ingin udahan dagang ya, cuman saya lihat di indeks pribadi saya tadi ada teguk ya. Dia kemarin ARB dan dia sekarang open di 108, low-nya di 108 juga. Cuman dia current low-nya di bawah previous low. Jadi ini nggak masuk DSI. Cuman di sini saya ngelihatnya, lihat ya teman-teman, bitnya 1.800.000 banding overnya 189.000. Jadi ini saya mantau dulu karena tadi pagi ada yang nanya ya, kalau misalnya bitnya masih bagus ketika koreksi gitu kan, nah apakah masih bisa. Cuman kalau saya sebenarnya, saya pribadi ini ya, jarang yang kalau dia koreksi terus masuk gitu. Nah ini kan dia koreksi nih dari 135 turun ke 132 ya. Nah itu lihat ya, banyak buying power sebelah kanan tuh. Kalau saya ngeliat buying power tuh di sebelah kanan itu Danha ya kalau di ininya ya. Saya lihat di 133-nya masih banyak yang HK gitu. 133-nya juga dibanting tapi ditebelin lagi gitu. Nah tuh 133-nya tuh. Nah ini 133-nya ada yang ngebanting. Nah, tapi lihat ya, ada yang HK 5.000 lot gitu kan. Nah ini kalau saya kayak gini, saya pantau dulu sebentar. Banyak yang nge-HK apa yang banyak yang ngebeli nih. Gue ada yang ngebuang 14.000 tuh, tapi ditebelin lagi tuh. Nah kan 132-nya ada yang nge-HK lagi tuh sampai habis dan pindah ke bit ya, 11.000 jadi 15.000 lot. Kita lihat nih 133-nya nih. Nah saya lihat dulu yang lain, nggak ada lagi. Wick masih di 135 ya, itu ya udah tuan tuh ya, turun dia membeli di 130 atau 129. Nah Teguk ternyata naik ke 134 tuh. 133 ada yang HK berapa tadi ya, 20.000 lot kali tuh. Nah lihat 134-nya di Danha-nya ya teman-teman, lihatnya. Ini buying powernya masih kuat nih ya. Nah tuh 134-nya habis tuh, ada yang HK berapa ribu lot tuh. 135-nya mulai direspon. Kita lihat, nah tuh habis ya, dari 40.000 lot jadi tinggal 27.000 lot. Nah perhitungan saya kenapa masuk, karena bitnya udah 2 juta ya, tadi kan masih 1 juta tuh. Nah di sini saya masuk di 136, di 136 ikutan aja ya saya tuh. Nah itu ditebelin lagi, ini yang ngeri nih, antara masuk pucuk apa masih mau dinaikin gitu kan. Aturan tadi masuknya di 135, tapi kenapa saya nggak masuk di 135 134, karena menurut saya 134 sama 135 tuh nanggung gitu.
Karena tadi 135-nya ada 40.000 lot. Kalau saya masuk di 134 belum tentu itu dijebol gitu. Tapi kalau misalnya 135 dijebol, kemungkinan akan lanjut naik. Nah, ini kan naik nih ke 137 kan. Nah, di sini saya jual karena 37-nya makin sepi, makin rontok ya tuh ya. Tapi ternyata ditebelin lagi. Nah, tuh 138-nya jadi 12.000 lot lagi tuh. Ada yang nebelin, ada yang ngejemur ya itu kayaknya ya. Cuman lihat ya di sini. Kenapa saya jual? Karena saya takut dia tertinggi memang di sini 142 udah naik lagi sih. Dia naik ke 142. Tapi lihat sebelum dia naik ke 142 itu 138-nya habis diisi lagi. Nah, ini yang kadang-kadang saya bikin ragu. Dan kalau misalnya tadi teman-teman ambil di 136, psikologis teman-teman pasti, nah kalau kayak gini nih, nah 137 habis kan, nah pindah lagi cover. Nah, ini psikologis teman-teman ya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi udah nggak ini nih, udah berantakan tuh karena 137-nya yang bisa tadi cuan ternyata pindah cover lagi kan. Nah, pasti buru-buru jual kalau kayak gitu tuh, walaupun memang dia naik lagi gitu kan. Jadi itu ya. Nah, tadi kemarin ada yang bilang ke saya, "Bang, akhir video minta share hasil cuan dan loss saya." Sebenarnya saya sering nge-share juga sih, cuman kemarin lupa. Nah, ini kalau ini hari ini saya tunjukin, kemarin lupa ya. Biasanya saya suka nge-share kok. Nah, itu saya tadi rugi di AIM 9%, Kejen saya rugi 4% ya, dan di Teguk cuan 0,74, dipotong fee jadi tinggal 0,55 ya. 0,55. Jadi secara overall masih rugi 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 berapa ya? Rugi sekitar 50.000 ya di Kejen. Jadi untung saya yang kemarin juga habis ya teman-teman di saham Alka kemarin. Tapi secara overall masih cuan dari yang kemarin-kemarin, minggu kemarin. Jadi itu ya, memang nggak ada yang tahu harga kemana ya. Bid offer juga kadang-kadang walaupun dia tebel tapi tiba-tiba tergerus ya, mendingan teman-teman exit dulu kayak tadi di Kejen kan. Di Kejen bitnya makin bagus tapi ternyata nggak naik. Nah, mendingan teman-teman exit dulu kalau kayak gitu. Saya pun juga masih sering kegocek ya Kejen ya. Minggu lalu Kejen kalau nggak salah saya bisa cuan, cuman hari ini ya rugi, ya udahlah. Jadi itu aja video saya. Tadi ISG ditutup di imbang ya, nggak turun nggak naik ya, di minus 0,000% dengan turnovernya 4,4 triliun. Jadi cukup sepi ya. Ya 5 triliun, biasanya kan 5 triliun ya teman-teman. Cuman kali ini sepi. Jadi itu aja video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video saya bisa menjadi referensi buat teman-teman dan semoga hari ini teman-teman bisa cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy cuan for today.